Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Feni Widianti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah biologi umum, dan teman-teman saya cinta dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Arifah Stewati dengan akhiran 21. Saya akan menyampaikan materi tentang sintesis protein. Nah, di sini ada dua topik pembahasan. Nah, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tahapan. Nah, yang pertama ada pengertian sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan molekul protein dari asam amino. Proses ini terjadi di dalam sel, tepatnya di nukleus dan ribosom. Nah, yang berikutnya ada tahapan sintesis protein, yaitu ada tiga. Yang pertama, transkripsi, yang kedua, translasi, yang ketiga, pelipatan protein. Nah, yang pertama, tahapan transkripsi. Tahapan ini adalah proses pembuatan RNA berdasarkan urutan nukleotida pada DNA. Nah, pada transkripsi ini terdapat tiga tahapan. Yang pertama, inisiasi, yang kedua, elongasi, yang ketiga, terminasi. Nah, yang selanjutnya ada tahapan translasi. Tahapan ini adalah proses penerjemahan kode genetik dari mRNA menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino ini akan membentuk polipeptida, yaitu molekul protein yang belum sempurna. Proses translasi terjadi di dalam ribosom. Nah, dalam translasi ini terdapat tiga tahapan. Yang pertama, inisiasi, yang kedua, elongasi, yang ketiga, terminasi. Nah, yang selanjutnya ada tahapan pelipatan protein. Tahapan ini yaitu proses pembentukan struktur tiga dimensi protein dari rantai polipeptida yang panjang dan linear. Proses ini terjadi setelah proses translasi, yaitu proses penerjemahan kode genetik dari mRNA menjadi urutan asam amino. Nah, pelipatan protein ini juga proses yang sangat penting karena membentuk fungsi protein. Protein yang tidak terlipat dengan benar akan terjadi ketidakfungsian atau bahkan beracun. Nah, dalam proses pelipatan protein dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pelipatan spontan dan yang kedua pelipatan terbalik. Nah, yang pertama pelipatan spontan. Nah, pelipatan spontan ini adalah proses pelipatan protein yang terjadi secara alami tanpa bantuan faktor-faktor dari luar. Proses ini terjadi karena interaksi antara rantai samping asam amino, kekuatan hidrofobik, dan kekuatan hidrofilik. Yang kedua ada pelipatan terbantu. Pelipatan terbantu ini adalah proses pelipatan protein yang terjadi dengan bantuan faktor-faktor dari luar, yaitu faktor-faktor ini dapat berupa protein lain, molekul kecil, atau lingkungan sel. Nah, selanjutnya ada faktor yang membantu pelipatan protein spontan. Yang pertama ada rantai samping asam amino, yang kedua ada kekuatan hidrofobik, yang ketiga ada kekuatan hidrofilik, yang keempat ada interaksi hidroden, yang kelima ada ikatan isofidan. Dan berikutnya ada faktor yang membantu pelipatan protein terbantu. Yang pertama ada chaperone, yang kedua ada molekul kecil, yang ketiga ada lingkungan sel. Sekian pemaparan materi dari saya.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.